Mau izin Pak, cari daun kentut-kentutan Pak. Oh, silakan Mas. Banyak Mas, silakan. Oh iya Pak. Beragam kuliner unik memang selalu bisa dijumpai di berbagai wilayah. Mulai dari bahan yang digunakan hingga teknik pengolahannya, tak terkecuali di Pulau Bangka. Bila mendengar kata kentut, pastilah yang terbayang akan aroma gas yang kurang sedap bila tercium oleh hidung. Namun di Pulau Bangka sendiri, ada sebuah olahan kue dengan nama yang cukup unik, yaitu kue si kentut. Si kentut adalah tanaman serat pertama dikenalkan tahun 1987 oleh Amerika. Kue si kentut sendiri sebenarnya merupakan olahan jajanan kue basah yang bahan utamanya menggunakan dari tanaman merambat yang sering dikenal dengan istilah daun kentut-kentutan. Daun kentut atau juga biasa disebut daun sembuan merupakan tanaman tropis yang termasuk dalam jenis tanaman herba atau tanaman obat. Ini biasa tumbuh liar di antara semak belukar atau merambat di antara pohon maupun tebing di dekat sungai. Meski dikenal akan aromanya yang khas atau kurang sedap bila dihirup langsung, namun daun sembuan memiliki khasiat bila dijadikan olahan makanan maupun minuman. Karena itulah, kali ini aku membantu Ibu Anya untuk mengolah daun kentut menjadi jajanan tradisional khas etnis Tionghoa di Pulau Bangka ini. Untuk membuat kue si kentut, daun sembuan harus dipisahkan dari tangkai serta batangnya terlebih dahulu. Selain itu, hanya daun yang masih segar saja yang digunakan untuk dijadikan salah satu bahan olahan kue ini. Daun sembuan merupakan jenis tanaman merambat. Setelah dipisahkan dari tangkai serta batangnya, daun sembuan kemudian dicuci hingga bersih agar kotoran serta sisa tanah hilang. Selanjutnya, daun sembuan ditumbuk hingga teksturnya hancur dan halus. Daun sembuan mengandung zat-zat asam organik seperti zat asam karporat dan asam kaprik yang cukup tinggi. Kandungan zat inilah yang mengakibatkan bau sembukan akan mengeluarkan bau tidak sedap ketika ditumbuk atau dihancurkan daunnya. Meski menghasilkan bau atau aroma yang kurang sedap, namun kandungan zat-zat asam ini merupakan antioksidan yang cukup ampuh. Untuk membuat kue si kentut, daun sembuan biasanya dicampur dengan daun suji atau daun pandan. Kedua jenis daun ini ditambahkan selain sebagai menguat warna adonan kue, juga agar aroma daun sembukan yang kurang sedap sedikit berkurang. Sementara aku menyiapkan daun sembuan, Ibu Anya membuat adonan. Komposisi adonan kue si kentut sebenarnya hampir sama dengan jajanan kue lapis. Adonan kue si kentut merupakan percampuran tepung beras dan santan kelapa. Kelapa yang sudah tua diparut dan kemudian dibuat santan. Kelapa yang sudah tua cenderung sudah mengandung minyak yang cukup banyak dan bagus untuk dijadikan santan sebagai bahan adonan kue si kentut ini. Selanjutnya, setelah santan jadi, kemudian semua bahan pun dicampurkan satu persatu hingga menjadi adonan. Kue si kentut seperti kue lapis yang memiliki cita rasa yang lembut dan manis. Awalnya, santan kelapa ditambahkan gula pasir dan terus diaduk sampai gula terlarut di dalam santan. Selanjutnya, air hasil perasan dari daun sembuan dan daun suji pun ditambahkan ke dalam larutan. Setelah itu, tepung beras pun ditambahkan ke dalam larutan santan. Agar lebih kenyal, tepung tapioka pun ditambahkan dengan perbandingan 1:1 dengan tepung beras. Semua bahan ini terus diaduk bersama larutan santan
hingga tercampur merata dan berbentuk adonan pasta atau sedikit cair. Bun, ini kuenya tolong dikukus ya. Oh, ya Bu. Serupa dengan proses pembuatan kue lapis. Kue si kentut merupakan jenis kue basah yang adonannya dimatangkan atau dimasak dengan cara dikukus, atau masyarakat di sini biasa mengenalnya dengan istilah ditim dengan kuali. Setelah adonan kue si kentut siap atau jadi, kemudian dituang ke dalam loyang untuk dicetak dan dimatangkan. Adonan yang dituang harus merata dan tidak terlalu banyak, hanya sekitar 250 ml adonan cair. Proses pengukusan adonan pun tidak lama, hanya sekitar 15 menit adonan kue sudah matang. Satu persatu secara bergantian adonan yang telah dicetak ke dalam loyang pun dimatangkan. Adonan kue yang sudah matang selanjutnya dipotong menjadi 4 bagian dan digulung layaknya kue bolu gulung. Ukuran gulungannya pun tiap lembar potongan kue disesuaikan dengan selera. Ibu Anya merupakan salah satu pewaris resep olahan kue si kentut yang masih bertahan hingga sekarang. Di wilayah Sungai Liat Pulau Bangka, kue si kentut ini merupakan olahan jajanan yang disajikan dan dibuat hanya setahun sekali, yaitu pada bulan keempat dalam tata penanggalan kalender Cina. Meski beraroma kurang sedap dan berbau tajam, namun daun sembuan sebenarnya memiliki cita rasa yang manis serta banyak manfaat sebagai bahan dasar olahan makanan maupun jajanan. Daun sembuan atau daun kentut-kentutan ini mengandung zat-zat serta senyawa yang memiliki fungsi farmakologis serta antioksidan, antiinflamasi, analgetik, serta detoksifikasi.